Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pelatihan membuat presentasi yang menarik dan efektif. Dalam pelatihan ini, kita akan belajar bagaimana menyusun materi yang bukan hanya enak dipandang, tetapi juga kuat dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Tujuan kita hari ini ada 3. Pertama, Anda akan memahami prinsip dasar dalam merancang desain presentasi. Bukan sekadar estetika, tapi bagaimana desain dapat mempermudah penyampaian informasi. Kedua, Anda akan belajar menggunakan elemen visual secara tepat, gambar, grafik, ikon, semuanya untuk mendukung pesan, bukan sekadar hiasan. Ketiga, kita akan melihat bagaimana membuat audiens terlibat, tertarik, dan memahami apa yang kita sampaikan dengan cara yang sederhana namun berdampak. Sebelum membuat satu slide pun, hal pertama yang harus kita pahami adalah siapa audiens kita. Apakah mereka mahasiswa, profesional, umum? Pahami karakteristik dasar mereka, usia, latar belakang, pekerjaan, dan juga bagaimana mereka menyerap informasi. Harapan dan tingkat pemahaman audiens akan menentukan gaya komunikasi kita, baik dari segi bahasa, kecepatan penyampaian, hingga gaya visual. Kalau audiensnya awam, jangan gunakan istilah teknis. Kalau audiensnya eksekutif, jangan bertele-tele. Setelah mengenali audiens, sekarang kita atur alur presentasi. Presentasi yang baik terdiri dari 3 bagian: pembukaan, isi utama, dan penutup. Di pembukaan, Anda perlu menarik perhatian dan menjelaskan tujuan presentasi. Gunakan cerita, kutipan, atau pertanyaan retoris. Di bagian isi, susun poin-poin utama secara logis dan beri penjelasan yang mudah diikuti. Jangan terlalu banyak poin, cukup 3-5 saja, agar mudah diingat. Terakhir, di bagian penutup, berikan rangkuman dan ajakan tindakan. Penutup yang kuat akan meninggalkan kesan yang mendalam. Slide bukan dokumen. Hindari isi slide yang penuh dengan paragraf. Gunakan aturan 6x6, maksimal 6 kata per baris dan 6 baris per slide. Pilih kombinasi warna yang kontras antara teks dan latar belakang agar mudah dibaca. Gunakan font modern dan profesional seperti Segoe, Calibri, atau Montserrat. Pastikan ukuran font cukup besar, 24 poin ke atas untuk teks utama. Slide harus membantu audiens memahami, bukan membuat mereka sibuk membaca sendiri. Visual adalah senjata ampuh dalam presentasi. Gambar yang tepat bisa menyampaikan emosi dan memperjelas konsep lebih cepat daripada teks. Gunakan ikon untuk mengganti poin-poin panjang. Gunakan grafik untuk data yang kompleks, lebih mudah dicerna daripada tabel penuh angka. Tapi ingat, semua visual harus relevan. Jangan gunakan gambar hanya untuk mempercantik jika tidak mendukung isi. Animasi dan transisi bisa membuat presentasi lebih hidup, tetapi jika berlebihan justru mengganggu. Gunakan animasi untuk menampilkan poin satu persatu agar audiens tetap fokus. Gunakan transisi yang sederhana dan konsisten seperti fade atau push. Hindari efek yang terlalu mencolok seperti buns atau fly-in dari berbagai arah, karena akan membuat presentasi terasa tidak profesional. Sekarang kita masuk ke penyampaian. Cara Anda berbicara akan sangat mempengaruhi efektivitas pesan. Latih intonasi suara agar tidak monoton. Gunakan bahasa tubuh untuk menekankan poin penting, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan posisi berdiri semuanya memberi makna. Jangan membaca dari slide. Gunakan slide hanya sebagai panduan. Dan fokuslah berinteraksi dengan audiens. Tatap mata mereka. Tunjukkan antusiasme dan dengarkan respons mereka. Mari kita bandingkan 2 jenis slide. Di sebelah kiri, kita lihat slide yang penuh teks dan tanpa struktur, sulit dipahami dan membuat audiens cepat kehilangan minat. Di sebelah kanan, slide yang ringkas dengan visual yang kuat, langsung terlihat poin utamanya. Slide yang baik seperti papan petunjuk, ia tidak menjelaskan segalanya, tapi mengarahkan audiens ke pemahaman. Untuk menutup sesi ini, mari kita ingat satu hal penting, desain yang baik akan memperkuat komunikasi, bukan menggantikannya. Presentasi bukan soal siapa yang punya slide paling cantik, tapi siapa yang bisa menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Mulailah dari sekarang untuk menyusun presentasi dengan niat komunikasi yang kuat, karena ketika desain, pesan, dan penyampaian bersatu, itulah presentasi yang efektif. Sampai jumpa di materi selanjutnya.
Salam kompetan dari B Alka Wonogiri. Tetap semangat!